Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab memuliakan ulama, tokoh dan lain sebagainya, bagian yang ke-6. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim, aturan orang sholat itu harus atau dianjurkan untuk merapatkan barisan, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian urutannya yang ada di shaf pertama itu diutamakan orang yang alim, di bawahnya di belakang imam yang dewasa, bukan anak-anak. Nah, itu aturannya begitu. Anak-anak ditaruh di shaf belakang atau ditaruh di paling pinggir jika di shaf pertama tidak terpenuhi, tidak full. Berarti kalau full shaf pertama, anak-anak itu taruh di belakang di shaf kedua. Kalau di shaf pertama ada full, taruh di pinggir. Pokoknya jangan dekat-dekat imam. Sekarang hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Ini hadisnya mirip dengan yang di atas, hanya ada beda sedikit. Kata Nabi, kalau saya ngimami, yang mendampingi saya, yang paling dekat di belakang saya adalah ulul alham, orang dewasa, wan nuha, orang yang berakal. Artinya yang pinter-pinter lah, yang di dekat imam, paling pinter di antara jamaah yang lain. Itu yang benar begitu. Jadi kalau bisa yang biasanya ngimami kebetulan menjadi makmum, usahakan di belakangnya imam. Ini kalau bisa ya. Kalau tidak terlambat ini, kalau terlambat ya lain lagi. Ya diisi dengan yang orang pakai kaos pendek, celana levis pas di belakang imam. Apakah batal sholatnya? Enggak, cuman kurang pantas, kurang etis katanya anak sekarang. Kurang enak, kurang sedap dipandang. Imamnya sarungan, songkoan, sorbanan, pas di belakangnya imam pakai kaos pendek, celana levis, ndak songkoan. Nah, apa sah sholatnya? Ya tetap sah, cuman tidak sedap dipandang. Menurut akhlak di sini kurang baik. Yang benar bagaimana? Yang benar, yang paling baik ilmunya, pakaiannya pas di belakang imam. Itu yang benar ya. Oh, yang alim ndak datang, pamannya ada uzur atau ndak ke masjid, lagian keluar kota, ya ndak apa-apa, wis apa aja pokoknya. Kalau bisa yang paling pantas pakaiannya dan ilmunya pas di belakang imam. Itu yang benar. Ini ya kalau sholatnya sempurna ya. Kalau tidak ya sempurna, ya biasa-biasa saja. Makanya bagi yang ini pakaiannya pantas, lengan panjang, songkonya bagus, ilmunya bagus, usahakan berada di belakang imam kalau pas nututi ya. Kalau udah nututi ada apa-apa di mana aja. Jadi harus ngalah. Kalau ngerti hadis ini, insya Allah pasti diamalkan ya.
Tsummal ladzina yalunahum salasan. Jadi Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, saya di belakang saya ini ketika berjamaah, di belakang saya orang dewasa, orang yang berakal, berilmu, kemudian orang-orang yang di bawahnya. Ini Nabi Muhammad mengatakan 3 kali, berarti ini serius ya, serius. Bukan hanya sekedar menganjurkan, ini serius. Ada sebagian ustaz itu begitu. Di sini di masjid ini kalau sholat, ketika dia nututi pasti pas di belakangnya imam. Ada yang begitu ustadznya, ada yang enggak, ya tetap di pinggir, tetap kosong di belakangnya, enggak mau pindah. Ada yang begitu, enggak tahu apa maksudnya itu. Wakum wahai syatil aswaq. Ini tambahannya beda dengan yang di atas. Di sini ada tambahnya, hindarilah dengan orang yang suka ngomong jelek di pasar. Jadi kalau di pasar ngomong ini, ngomong itu yang jelek-jelek, hindari orang-orang itu. Sebab pasar itu bagian salah satu tempat yang paling jelek. Karena di situ itu ya macam-macam, kejahatan ada, menipu ada, barang lama dibilang barang bagus. Belum ada yang nawar sama sekali sudah bilang ditawar berkali-kali dan lain sebagainya. Hindari orang-orang yang seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keempat, wa an Abi Yahya wa qil Abi Muhammad Sahal bin Abi Hathmah bi fathil ha'i al-muhmalah wa iskani sa'i al-musallasa al-ansari radhiyallahu anhu qala. Jadi Abi Yahya ini mengatakan, intalaqa Abdullah ibn Sahal wa Muhayyisah ibnu Mas'ud ila Khaybar. Suatu ketika Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah ini datang ke Khaybar, wahiyya yaumaidin sulhun, tapi pada saat itu Khaybar dalam kondisi aman, sebab Khaybar itu salah satu daerah yang pernah terjadi perang besar. Cuman pada saat ini yang diceritakan oleh Abi Yahya ini dalam kondisi aman. Jadi ada Abdullah, ada Muhayyisah datang ke Khaybar, fatafarraqa, kemudian berpisah setelah sampai di Khaybar. Fata Muhayyisah ila Abdullah bin Suhail wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan fadafanahu. Namun beberapa waktu kemudian Abdullah ini terbunuh. Nah, jadi dalam kondisi aman, kemudian beberapa waktu kemudian Abdullah ini terbunuh, maka datanglah Muhayyisah tadi temannya yang bersama itu. Karena Abdullah ini terbunuh, darahnya mengalir banyak sampai netes-netes, kemudian dikuburkan. Summa qadimal Madinah fantalaq Abdurrahman bin Suhail Muhayyisah wa huwa ibna Mas'ud ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian Abdullah terbunuh, kemudian darahnya mengalir. Nah, disitulah Abdullah dan teman-teman dan Muhayyisah dan yang lainnya itu datang kepada Nabi. Melaporkan bahwa Abdullah meninggal dunia. Apa yang terjadi? Fadhahaba Abdurrahman yatakallam. Badan anak muda nyaman Abdurrahman, anak muda ini moro-moro datang dan ngomong. Jadi setelah kejadian ini, Abdurrahman ini setelah Abdullah meninggal dunia, Abdurrahman ini anak muda ini ngomong. Artinya cak maturencul mengacul ya. Jadi menyampaikan. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabir. Kalau ada yang mau disampaikan setelah ada kematian ini, kabir, yang tua dulu yang ngomong, bukan anak-anak atau anak remaja, yang tua dulu yang ngomong. Anggaplah yang menjelaskan kronologi kejadian terbunuhnya
Abdullah. Jadi begitu ya. Kalau ada sesuatu hal penting yang didahulukan bicara itu orang sepuh, orang tua, orang dewasa, jangan anak-anak. Kecuali orang sepuh yang ada di situ, di tempat itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya anak-anak. Berarti yang didahulukan ya ilmunya, pengetahuan anak-anak itu. Kejadian umpamanya ada pembunuhan, tidak ada yang tahu kecuali anak remaja atau anak masa-masa sekolah. Yang lain tidak ada yang tahu. Mana yang didahulukan? Ya anak remaja itu, karena yang didahulukan bukan usianya tapi keilmuannya, yang tahu pada kejadiannya. Jadi kalau nggak ada kalau sama-sama tahu, maka yang didahulukan yang tua-tua, kebir yang tua dulu begitu. Kalau di sini itu sudah maklum ya. Mesti yang ngomong itu yang pengumuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan begitu ya. Kalau ada orang meninggal dunia, telah meninggal dunia nama ini bin ini. Makanya kalau ada masalah, ada janji, ada utang piutang, hubungan sama keluarganya, kalau bisa dibebaskan, kan ada itu. Yang ngomong begini ini kalau di sini loh ya. Itu yang tua, yang sepuh, tokoh lah. Ya begitu memang. Yang pantas begitu, bukan anak-anak. Jadi mendahulukan ulama atau tokoh itu bukan hanya soal ketika mau dikasih makan atau mau dikasih minum atau yang lainnya. Urusan berbicara tentang ada orang meninggal dunia, ini juga yang didahulukan untuk berbicara adalah orang tua atau tokoh, bukan anak-anak. Ini namanya tata krama. Insya Allah di sini sudah mengamalkan. Yang kurang begitu mengamalkan itu biasanya nuwun sewu, kalau soal menyuguhi minuman dan makanan, rukeman atau hajatan, itu moro-moro yang datang terakhir, nah itu yang dikasih duluan, di depan kasih duluan. Kemudian ulamanya, ustadznya, kiainya, tokohnya itu dikasih belakangan. Ini yang kurang benar menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi yang benar, dahulukan dulu tokohnya, ulamanya, kiainya, ustadznya, kemudian yang lain. Ada yang kurang baik, ya kurang baik. Begini, ada begitu. Jadi yang dikasih itu yang luar dulu. Yang luar dulu, yang bagian dalam ustadz dan kiainya, yang memimpin tahlil, memimpin bacaan yasin, doa dan lain sebagainya. Kemudian dikasih makan yang di luar. Setelah di luar itu kasih makan kan selesai duluan. Yang belakang, yang di dalam golongan para tokoh itu belum selesai. Apa kata yang di luar? Jangan dalam dia, mata remaring akan, pola tak tahu ngakan ya. Begitu. Nah ini. Nauzubillah, jangan sampai begitu ya. Sudah ini ngomongnya ndak enak, sudah salah akhlak ya, sambil ngomong tak remaring akan yang dalam jepol tak tahu ngakan ya, begitu. Nauzubillah ya, jangan sampai begitu. Hadis muttafaqun alaih. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.